Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai abdomen patologis. Pada blog-blog yang lalu, adik-adik sudah mempelajari tentang abdomen fisiologis. Dan untuk kali ini kita akan melengkapi ya pemeriksaan-pemeriksaannya dengan pemeriksaan abdomen patologis. Pada saat yang dulu, mari kita ingat-ingat aja ya. Jadi saya tidak akan banyak mengulang yang abdomen fisiologis, kita lebih fokus pada yang patologis. Oke, seperti biasa untuk awal pemeriksaan, oke, pastikan sama seperti yang dulu ya. Pastikan posisi pemeriksaan pasien adalah supine ya, atau berbaring terlentang. Oke, terus pasien kita ekspos pada bagian-bagian yang akan kita periksa saja. Misalnya kita akan memeriksa regio abdomen, maka yang kita ekspos hanya pada regio abdomen. Bila pada pasien yang real ya, pasien masih boleh memakai kaos yang disingkapkan sampai batas di bawah dada. Oke, kemudian yang kedua adalah kita lakukan inform consent dulu pada pasiennya sebelum kita lakukan pemeriksaan. Kita jelaskan dulu pemeriksaan yang akan kita lakukan pada pasiennya. Ya, setelah pasien memberikan konsennya, kemudian dipersilahkan untuk memposisikan diri di tempat yang sudah kita siapkan sebelumnya. Kemudian yang kedua, sebelum melakukan pemeriksaan dan intervensi kepada pasien, jangan lupa untuk melakukan prosedur aseptik atau cuci tangan. Ya. Prosedur aseptik cuci tangan dilakukan seperti biasa, ya, menggunakan 6 prosedur langkah cuci tangan. Oke, setelah tangan kita pastikan bersih ya, kemudian pasien kita memeriksa di sebelah kanan pasien. Kalau misalnya pasien tampak pegang ya, atau perutnya juga tampak distended, kita jangan lupa untuk meminta pasien untuk mungkin mengangkat menekuk kakinya supaya permukaan abdomen tampak lebih rileks dan kita akan lebih mudah untuk melakukan pemeriksaannya. Ya. Kemudian yang pertama kali kita lakukan untuk pemeriksaan abdomen adalah pemeriksaan inspeksi. Pemeriksaan inspeksi ya sama seperti yang dulu kita pernah lakukan di blog sebelumnya. Kita mencari kelainan-kelainan yang kita bisa dapatkan melalui pengamatan awal. Misalnya pada pemeriksaan di sini yang mungkin tampak di blok yang patologis seperti ini, selain kita mencari scar, deformitas dan asimetris ya, kita bisa mencari kelainan-kelainan yang berhubungan dengan gangguan yang saat ini dimiliki oleh pasien. Misalnya pada pasien dengan sirosis hepatis, kita bisa mencari apakah pada pasien di sini ada muncul vena-vena ya, vena-vena yang mengalami dilatasi ya di sekitar umbilikus. Ya, kita namakan dengan kaput medusa. Jadi ada namanya dilatasi vena-vena di sini karena ada peningkatan tekanan vena porta yang dibagi menyeluruh pada vena-vena mesenterika. Oke, sehingga terjadilah yang kita namakan varises. Ya, nah varises yang berada di sekitar umbilikus ini kita namakan kaput medusa. Ya, karena mengelilingi umbilikus, mirip seperti kepala medusa. Oke ya. Terus kemudian yang kedua, kita mencari apakah permukaan abdomen ini tampak lebih tinggi atau lebih rendah daripada torak. Misalnya pada pasien-pasien yang sama seperti yang sirosis hepatis tadi, kita bisa melihat bahwa pasien ini cenderung datang dengan asites. Ya, asites atau timbunan cairan pada perutnya. Kalau untuk pada asites ya, asites itu kan berisi cairan. Jadi cenderung perutnya kalau misalnya pasiennya tertidur seperti ini, perut pasien itu tampak seperti perut kodok, ya, perut katak. Ya, perut katak itu, jadi begitu waktu dia berdiri, dia akan tampak gendut ke depan, tetapi pada saat dia berbaring, dia akan melebar ke kanan. Ini berbeda dengan pasien-pasien yang ada massa. Ya, kalau massa solid, dia biasanya tidak akan berubah posisinya. Kalau misalnya pasien ini baik itu duduk, berdiri ataupun berbaring, ya biasanya tetap ada di situ. Beda kalau itu adalah cairan, ya. Oke, sama misalnya pada pasien orang hamil itu kan pada posisi tiduran pun dia akan tetap maju ke depan ya, tidak akan gelembrah ke kanan dan ke kiri. Oke, itu adalah pada pasien inspeksi. Kemudian massa itu juga sama di situ ya. Massa misalnya tampak tumor solid ya di regio apa kita bisa sebutkan di situ ya.
kemudian pemeriksaan yang bisa kita lakukan lagi pada inspeksi, ya. Yang penting ini misalnya contohnya pada pasien-pasien dengan ileus, ya. Pada ileus bila terjadi obstruksi, ya, pada obstruksi kita bisa akan nampak gambaran ususnya yang tergambar pada bagian depan dari dinding abdomen. Nah, kalau misalnya usus itu tampak gerakannya, ya, gerakannya sampai tampak bisa kita lihat dari luar, itu kita namakan dengan dam stavum, ya. Sedangkan kalau kita kemudian bisa melihat bentuk ususnya, ya, kan seharusnya kita tidak bisa melihat bentuk usus dari luar, ya. Tetapi karena ini saking distendednya, saking udaranya banyak sekali di usus, sehingga usus itu seolah-olah tercetak, ya, terlihat di permukaan abdomen. Ini yang kita namakan dam kontur. Dan inilah yang khas biasanya terjadi pada ileus obstruksi. Nah, selain itu juga pasien pasti ditambahi dengan keluhan-keluhan nyeri perut, ya, tidak bisa BAB dan tidak bisa kentut seperti itu. Itu pada pemeriksaan inspeksi. Ya, dan pemeriksaan inspeksi pada abdomen lain juga bisa kalian lihat apakah ada tadi ya dilatasi vena sudah, kemudian adanya perubahan warna misalnya pada perutnya. Nah, demikian. Terus untuk pada inspeksi, ya. Di sini. Kemudian yang kedua, pemeriksaan setelah inspeksi pada abdomen itu adalah pemeriksaan auskultasi. Auskultasi kita menggunakan stetoskop, ya. Menggunakan stetoskop seperti ini. Sudah pernah kita lakukan sebelumnya, dulu di blog sebelumnya. Ya. Stetoskop yang kita gunakan adalah bagian diafragma karena kita mau mendengarkan suara bising usus. Nah, untuk mendengarkan apa sih yang bisa kita dengarkan yang secara patologis pada pemeriksaan auskultasi, ya, bising usus misalnya pada kelainan gastroenteritis, ya, dia akan mengalami peningkatan, normalnya 5-35 kali per menit, tetapi kalau pada kasus gastroenteritis atau diare, bising ususnya bisa meningkat sampai lebih dari 40 kali per menit misalnya. Kemudian kemudian yang kedua, kalau untuk pasien dengan ileus obstruktif, ya, kita mungkin bisa akan mendengarkan suara metallic sound. Metallic sound itu adalah tanda bahwa peristaltik usus ini bekerja semaksimal mungkin untuk mengeluarkan produknya, ya, sangat keras sehingga dia akan berbunyi hampir seperti suara metal yang bertabrakan satu sama lain. Makanya namanya adalah metallic sound. Kemudian itu untuk di daerah usus. Kemudian yang ketiga adalah kita tadi yang dengarkan bruit, ya. Dengarkan bruit itu adalah bruit pada arteri atau aorta. Oke. Pemeriksaan auskultasi. Oke, kita lakukan pemeriksaan auskultasi. Seperti ini. Kemudian kita taruh pada area di salah satu area yang mau kita evaluasi untuk mendengarkan suara bising ususnya. Suara-suara yang tadi kita cari sudah saya sebutkan adalah suara bising ususnya, kemudian mungkin ada suara metallic soundnya, ya. Bising usus ini bisa meningkat, bisa juga menurun. Pada kasus-kasus ileus paralitik di mana dia tidak kebalikan dari obstruktif, kalau obstruktif tadi dia meningkat, tapi kalau paralitik dia malah akan menurun bahkan sampai hilang, tidak ada suara bising ususnya. Oke. Kemudian untuk bruit, ya, bruit sama, ya, kita lakukan pada aorta abdominalis. Di sini akan kita nilai apakah di sini ada bruit yang cukup keras. Kalau ada bruit yang cukup keras artinya dia ada kemungkinan ada kelainan pada aorta abdominalisnya seperti aneurisma misalnya, ya. Terus kemudian yang kedua adalah arteri renalis di sini dan di sini. Kita mencari bruit dari arteri renalis. Kemudian bisa juga di bawah kita lakukan di inguinal kanan dan kiri untuk mencari bruit dari arteri femoralis kanan dan femoralis kiri. Oke. Nah, misalnya pada pasien-pasien yang tiba-tiba terjadi hipertensi yang cukup berat misalnya, ya, tadinya tidak ada hipertensi, menjadi hipertensi, kita pikirkan apakah ada stenosis arteri renalis misalnya. Kalau ada stenosis arteri renalis, maka kita bisa mendengarkan bruit pada arteri renalis kanan dan kiri. Oke. Terus kemudian untuk itu adalah untuk auskultasi, ya. Kemudian pemeriksaan yang ketiga adalah perkusi. Ya. Perkusi kita sudah tahu untuk pemeriksaan perkusi secara normal kita lakukan pemeriksaan untuk menilai distribusi udara usus.
ya, dimana seharusnya pada 13 titik auskultasi, ya, kita ingatkan kembali di sini. Pada 13 titik auskultasi, seharusnya semua bunyinya adalah bunyinya timpani. Demikian. Tetapi kalau misalnya kita menemukan kelainan-kelainan yang tadi misalnya ada ilius atau mungkin ada meteorismus, ada distribusi udara usus yang sangat banyak, ya, mungkin kita akan mendengarkan timpani yang meningkat. Jadi yang tadinya hanya suara dung-dung biasa, ya, menjadi seperti suara genderang, dung-dung gitu, ya. Itu artinya udara ususnya ada yang terperangkap di dalam sana, kemungkinan ada suatu obstruksi atau gangguan motilitas usus yang cukup berat, ya. Misalnya pasiennya tidak bisa kentut sehingga udaranya tidak bisa keluar, ya. Oke, terus kemudian itu pada perkusinya. Kemudian untuk perkusi pasien yang patologis bisa kita lakukan pada pasien-pasien yang mengalami asites, ya. Asites itu adalah penimbunan cairan pada perut di regio perut, ya. Tetapi kita masih bisa menemukan beberapa area yang masih ada udaranya. Nah, perbatasan antara udara dengan redup di sini, ya, itu kita gunakan sebagai suatu prosedur pemeriksaan. Oke. Nah, bagaimana cara memeriksa apakah pasien ini ada cairan di dalam ususnya atau tidak? Kita bisa melakukan pemeriksaan mulai dari umbilikus, ya. Dari umbilikus, kemudian kita minta pasien itu untuk biasa, ya, seperti ini. Kemudian kita lakukan perkusi ke arah kita. Nah, normalnya ini semua areanya sampai ke bawah ini semuanya adalah timpani, ya. Tetapi kalau di sini misalnya di sini ada batas, ada cairan, ya. Misalnya di sini ada cairan, ya, di daerah regio sini. Kita maka akan melakukan perkusi dari sini. Ini adalah timpani. Nah, begitu kita melewati daerah ini, maka daerah ini sudah menjadi redup karena isinya adalah cairan di bawah sini. Oke. Nah, ini adalah uji peka pada pasien-pasien dengan asites. Kemudian pemeriksaan yang kedua yang bisa kita lakukan adalah peka alih. Peka alih itu adalah yang kita berusaha memindahkan cairan yang kita temukan tadi redup. Kita coba apakah dengan melakukan pemindahan posisi pada pasiennya dan kita menemukan timpani kembali, ya. Contohnya seperti ini. Karena air itu kan berpindah-pindah sesuai gravitasi, ya. Kita lakukan pemeriksaan seperti ini, ya, sampai kita ketemu redup. Nah, misalnya di sini adalah batas cairannya. Nah, supaya batas ini kemudian kira-kira air ini kalau kita pindah, seharusnya dia akan kembali timpani. Maka pasien kita minta untuk sedikit miring seperti ini. Nah, begitu kita miring seperti ini, pasiennya miring, logikanya air yang ada tadi di sini kemudian akan berpindah ke bawah. Begitu berpindah ke bawah, kita lakukan lagi perkusi di sini, maka dia akan kembali timpani. Nah, ini adalah namanya peka alih. Ya, peka alih ini kalau misalnya positif dan ternyata suaranya tadi berubah, berarti kemungkinan besar memang pas di pasien ini ada satu cairan. Beda kalau di peka alih ternyata begitu redup, diposisikan berbeda tadi seperti tadi, ternyata masih redup, berarti kemungkinan yang membuat redup pada pasien ini adalah bukan cairan. Misalnya ada massa atau mungkin ada fibrosis yang cukup banyak di situ sehingga mengganggu suara perkusi kita. Ya, oke. Sedangkan kalau air pasti akan berpindah. Nah, pemeriksaan asites yang ketiga, ya, adalah dengan cara undulasi. Undulasi itu adalah kita membuat suatu gelombang, ya, pada permukaan perut pasien. Jadi kalau misalnya di dalam ini ada cairan, kalau kita ketuk di sini, logikanya dia akan meneruskan gelombang ketuk kita sampai ke seluruh area abdomen. Jadi sama kayak kita mengetuk balon. Misalnya kita mengetuk balon yang ada airnya, kita ketuk di sini, maka dia akan menyebarkan ketukannya itu pada seluruh bagian balon. Ya, sama seperti itu. Ya, kita akan membuat suatu gerakan yang membuat air ini kita buat sedikit bergelombang. Ya, kita ketuk di daerah sini. Ya, kita ketuk di sini dan tangan kita yang lain menerima getaran itu di sisi yang lain. Ya,
seperti ini. Kalau di tangan kita yang kiri itu merasakan getarannya, pasti kemungkinan besar itu adalah suatu asites. Nah, hal ini akan dipermudah kalau kita menggunakan tangan pemeriksa kedua atau tangan pasien berada di tengah seperti ini. Ya, harapannya adalah kalau kita ketuk di sana dan kita terima di sini, ya, kita mengurangi getaran yang melewati permukaan abdomen, sehingga semua getaran kita harapkan melewati tengah abdomen, ya, sampai ke tangan kita yang satunya. Oke, kita bisa minta tolong pasiennya untuk menaruh tangannya di tengah-tengah umbilikus seperti ini, ya. Terus kemudian kita yang mengetuk kanan ke kiri. Oke, nah itu bisa kita lakukan kalau misalnya pasiennya asitesnya tidak terlalu besar. Tapi kalau sudah tense asites, sepertinya kita tidak perlu melakukan tes undulasi maupun peka alih, karena memang pasiennya sudah besar sekali dan bahkan kita bisa melihatnya itu seperti balon berisi air. Cukup jelas di situ, ya. Oke, ini untuk perkusi. Nah, kemudian untuk pemeriksaan yang terakhir di abdomen patologis ini adalah palpasi. Nah, untuk palpasi di sini sama seperti yang dulu, kita punya palpasi ringan dan ada palpasi yang dalam. Palpasi ringan kita untuk menilai, ya, secara umum apakah ada nyeri tekan, apakah ada massa atau perbedaan kontur dari masing-masing permukaan abdomen, ya. Kalau untuk palpasi dalam kita gunakan untuk mengkonfirmasi, terutama untuk mengevaluasi organ-organ dalam abdomen. Nah, kalau untuk nyeri tekan, ya, untuk nyeri tekan ini kita sesuaikan juga dengan kondisi pasien. Misalnya kondisi pasien itu datang dengan ileus. Kalau sudah terjadi defense muskuler, ya, kalau terjadi defense muskuler biasanya kita tekan di bagian manapun dari abdomen itu, abdomennya akan seperti papan, ya, keras sekali, keras dan akan cenderung kesakitan kalau kita pegang, ya, dan dia akan melawan, namanya defense muskuler. Jadi begitu kita tekan, dia akan tidak kita tekan pun sebenarnya dia sudah sangat kencang, karena dia berusaha mengkonten di dalam itu ada infeksi, ya, ada infeksi, kemudian dia akan bereaksi dengan mengeraskan otot-otot abdomen. Kita namakan defense muskuler, ya. Ini khas misalnya pada pasien-pasien dengan peritonitis, ya, apapun penyebabnya. Oke, terus kemudian pemeriksaan yang lain, misalnya ada palpasinya nyeri misalnya pada area McBurney. Area McBurney ini ada pada sepertiga antara umbilikus dan sepertiga distal, ya, dari umbilikus sampai ke sias kanan, ya. Jadi ada garis imajiner seperti ini, kita bagi 3. Nah, di sepertiga lateral inilah kita namakan di sini adalah titik McBurney. Nah, titik McBurney ini adalah kadang-kadang yang kita pakai sebagai patokan apakah pasien ini mempunyai indikasi ke arah appendicitis atau tidak, alias usus buntu, ya. Kalau misalnya pasien datang dengan nyeri perut kanan bawah, ya, kita tekan pada area McBurney-nya, biasanya pasien ini sudah merasa kesakitan. Oke, ini adalah nyeri tekan McBurney. Kemudian pemeriksaan yang kedua adalah nyeri lepas tekan. Nyeri lepas tekan itu kita bukan melakukan pemeriksaan pada daerah McBurney-nya, tetapi kita lakukan pada pemeriksaan yang sebelahnya. Oke, pada saat ditekan mungkin dia tidak nyeri, tetapi begitu kita lepaskan tetap ada rangsang nyeri di sini, jadi dia akan mengalami kesakitan juga pada regio kanannya. Ini adalah tanda-tanda positif dari nyeri lepas tekan atau Rovsing sign. Oke, terus kemudian nyeri yang lain, misalnya untuk abdomen adalah misalnya nyeri pada regio-regio yang kita curigai ada patologisnya. Misalnya nyeri suprapubik kita curigai, misalnya di sini kita tekan, misalnya ada sistitis, misalnya infeksi saluran kencing, kemudian ada nyeri pada kuadran kanan atas, bisa kita curigai dengan kolesistitis atau kolelitiasis akut mungkin, ya, atau hepatitis, seperti itu, ya. Itu untuk dari nyeri abdomennya. Kemudian palpasi yang terakhir adalah palpasi untuk mengetahui organ-organ dalam dari abdomen. Untuk mengetahui organ dalam dari abdomen, ya, kita lakukan palpasi untuk liver, ya, di sini untuk liver. Setelah kita tadi mungkin mengetahui liver span, ya, seperti yang dulu kita sudah pernah melakukan,
ya liver span kita mengetahui oh ternyata dia membesar misalnya. Kalau membesar kita bisa konfirmasi dengan melakukan palpasi. Nah, palpasi dalam seperti ini, kalau misalnya dia terjadi hepatomegali atau pembesaran dari area liver, misalnya ada di bawah arcus costa seperti ini, nah kita berusaha menangkap dengan tangan kita. Kalau misalnya ketemu tepinya di sini, misalnya kita harus mendeskripsikan lebarnya seberapa, misalnya 3 jari di bawah arcus costa, kemudian tepinya bagaimana, apakah dia tajam, apakah dia tidak rata ya, dan kemudian dia juga kalian harus mendeskripsikan apakah selama penekanan ini ada nyeri tekan atau tidak ya. Oke. Kalau untuk liver kita gunakan liver kita gunakan dengan berapa jari di bawah arcus costa. Oke, terus kemudian untuk liver ya. Nah, kemudian kalau liver ini tidak teraba, bahkan atau malah cenderung pada liver span-nya yang kita periksa, dia cenderung mengecil. Nah, ini kemungkinan bisa kita temukan pada pasien-pasien dengan sirosis hepatis ya. Nah, kurang dari 6 cm misalnya ya. Sirosis karena terjadi fibrosis dari livernya. Oke. Terus kemudian pemeriksaan yang kedua adalah pemeriksaan limpa. Pada pemeriksaan limpa kita bisa melakukan pemeriksaannya dari menggunakan perkusi pada area trop ya. Kita gunakan seperti ini pada linea axillaris anterior, turun terus dari torak ya, torak sampai turun ke regio abdomen. Di sini kita akan menemukan perbatasan antara timpani sonor ke timpani. Oke, kalau kita tidak menemukannya artinya limpanya masih baik. Oke. Kemudian kalau dia membesar, kita bisa konfirmasi. Kalau sangat besar, kita menggunakan palpasi, ya sama seperti yang tadi seperti liver, tetapi kita gunakan yang di kiri, ya. Kita coba menangkap dengan tangan kita, ujung tangan kita yang kanan. Oke, kalau misalnya ketemu, kita juga harus deskripsikan sebesar apa, ya. Kalau limpa kita deskripsikan dengan namanya Schaffner. Schaffner 0 sampai Schaffner 8. Schaffner 4 itu adalah perbatasannya di umbilikus. Jadi kalau misalnya ada pembesaran dari limpa sampai ke umbilikus, kita namakan dia Schaffner 4. Kalau dia sampai ke Schaffner sampai ke sias kanan, ini kita namakan dia Schaffner 8. Oke. Seperti itu. Kemudian itu adalah untuk kemudian yang berikutnya adalah ginjal ya. Ginjal kita lakukan pemeriksaan seperti ini. Tangan kiri kita letakkan di belakang ya. Kemudian tangan kanan kita tekankan di kanan kiri dari umbilikus, tekan ke belakang seperti ini dan kita mencari balotemen ya. Balotemen yang kita cari dengan menggunakan tangan yang berada di belakang ya, karena ginjal adalah organ retroperitoneal dan berada di belakang sebenarnya. Jadi yang menangkap bukan yang tangannya di atas, tetapi adalah tangan yang di bawah. Demikian juga dengan yang kiri, juga sama seperti ini. Oke, apakah bisa berpindah atau tidak? Boleh berpindah kalau memang tidak mampu mencapai. Kalau bisa mencapai, boleh juga dengan tidak usah berpindah. Oke. Demikian pemeriksaan abdomen patologis pada hari ini. Kami harap video pemeriksaan ini bisa cukup membantu adik-adik untuk belajar pemeriksaan fisik abdomen patologis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.